أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربنا هب لنا حكما وألحقنا بالصالحين واجعل لنا لسان صدق في الآخرين واجعلنا ورثة جنة النعيم. Yang kami hormati para ahli ulama bahasa Indonesia kita, yang kami hormati PCM, PCA Tegal Selatan, yang kami hormati segenap pimpinan Kantin Muhammadiyah, pimpinan Kantin Aisyah se-Tegal Selatan. Hadirin Allah, alhamdulillah Allah mengizinkan kita bertemu dalam keadaan sehat walafiat ya Bu ya. Alhamdulillah. Ustadz duit. Sekali ya Pak ya. Biasanya Ustadz tegak sepi Pak. Jadi jamaah kita kan di sini. Bukan karena apa-apa. Ya saya diminta sudah 2 bulan yang lalu. Ustadz minta tolong sekali-kali ngisi kajian pagi Ahad Pon. Jadi di cabang Selawi itu ada pengajian kayak pengajian umum gitu, itu Ahad Pon. Nah itu dari setengah 6 sampai jam 7 di sana begitu. Makanya tadi saya habis ngisi Islam Center langsung ke Selawi kan dekat. Gitu. Oke, nggak apa-apa gitu. Nanti setelah itu baru ke sini. Saya udah ngomong sama Pak Sefani saya ada telat. Jadi bukan ada telat lagi, emang telat kemenangan. Tadi qadarullah di jalan itu di apa namanya terasa ya, Selawi ini ya itu nggak tahu ada cara apa padat Pak sampai akhirnya kita dibuang apa jalannya dialihkan ya Allah kayaknya buru-buru kayak bukan ingin masyarakat ya nggak tahu cara apa itu di kami dialihkan ya. Sudah macet dialihkan Masya Allah. Tapi insya Allah ibu masih aman ya Bu ya. Tapi justru pusat dari Ibu Allah, ya alhamdulillah Allah masih mengizinkan kita bertemu dalam keadaan sehat ya Bu ya. Ibu sehat, Bapak sehat ya. Saya kayaknya ceria semuanya. Ya insya Allah berkah ya Bu ya. Nanti kalau yang dan wis penting cuma main tergantung lalu baik lah Ustaz. Nggak ada balik. Baik, Ibu berhati Allah. Ya, saya coba tanya dengan Quran surat 20 ayat 124. Coba dibuka. Quran surat 20 ayatnya 124. Ini kita coba mentadabburi ayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Quran surat ke-20 surat apa? 124. Kasih tanda. Nanti saya potong balik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kalimatnya? Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Apa ini Pak Ustaz? Ini ayat yang menerangkan nanti ada orang yang dibangkitkan dalam keadaan buta Pak. Allah sampaikan dalam Al-Quran di sini nanti ya, akan ada orang-orang yang dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan buta, a'ma. Quran surat 20 ayatnya 120. Siapa orang di sini Pak Ustaz? Ini kan ngeri Pak ya, panjenengan apa namanya melek begini kan nyaman ya. Terus kalau kira-kira kalau buta gimana Pak? Semuanya kan tenang. Ya. Panjenengan mati lampu, rasanya was-was. Apa rasanya itu tenang? Was-was. Mati lampu, peteng gerung. Benar ya, tegaknya gerung ya. Saya masih belajar bahasa Tegal nih. Peteng dedet bisa dedet Bu.
Banyak sekali jangan patah dendel ya. Penegasan ya, oke. Ya, sekarang lah. Tegal ya. Patah dendel ya. Kira-kira panjangnya gimana Bu? Rasanya kan was-was. Apalagi dalam rumah tiba-tiba mati lampu, nggak ada mata ketika itu bulan lagi nggak muncul, gelap gulita, manusia mesti akan merasakan was-was, ya. Kemudian rasanya nggak enak. Nah ini ada orang di hari kiamat dibangkitkan, harusnya dihisab, dia dibutakan oleh Allah. Ngeri ini. Siapa orang ini Pak Ustaz? Kalimatnya jelas, waman a'rada an dzikri. Itu orang-orang yang berpaling dari mengingat Allah. Maka Bapak Ibu bersyukur masih bisa ngaji kayak gini. Bersyukur, alhamdulillah. Banyak nggak orang yang bisa ngaji? Banyak orang yang bisa ngaji, Pak. Orang yang bisa ngaji itu biasanya tuh orang-orang begini nih, nanti dia akan dibuat dunia itu sempit. Nah kalimatnya jelas, waman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Dia akan diberikan kehidupan yang sempit. Sebab bagaimana Pak Ustaz? Duitnya banyak, bisa jadi duitnya banyak, tapi urusannya nggak selesai. Jenengan duitnya akeh, tapi nggak bisa nikmatin duit panjenengan. Boleh. Sibuk pelesir orang bisa, ngaji orang bisa, pokoknya urusan usaha baik. Turunnya orang duitnya akeh miliaran, tapi pikiran tuh nggak tenang, tidurnya nggak tenang, jalan-jalan nggak bisa. Ya kenapa? Rapat maning, urusan ini itu. Kira-kira nikmat nggak? Nikmat nggak? Demi Allah kesel. Capek kok, capek. Ini bisa jadi Allah berikan tadi ma'isyatan dhanka tadi. Hidupnya sempit. Capek kerja dunia, jadi kira kalau cuma kerja dunia terus akan nikmat. Enggak, Bu. Enggak. Kenapa orang-orang di di Jepang itu banyak yang mati bunuh diri, kenapa? Stres, capek, kerja itu kayak gak ada henti-hentinya. Makanya mereka gak mau punya anak ribet. Ya kan, gawenya tau gak? Dan mereka tetap gawe, tapi orang-orang bilang gue bocah, ya kan? Nikah gak mau, kenapa? Terikat, ribet, gak mau mereka menikah. Jadi mereka berhubungan tapi tidak hancur. Sekarang akhirnya ada yang mentaksir 2060 sekian Jepang punah. Makanya kesempatan buat yang laki-laki Jepang mau punah. Tidak, tapi siap-siap di sana sering gempa. Siapa pandai ya Bu ya? Kalian gempa setiap ya Allah. Karena gempanya hampir sering. Ya makanya rumah-rumah di sana itu nggak ada seperti Indonesia begini, dindingnya dari kayunya yang ringan, kemudian juga kertas ya Bu ya. Kalau pada ini juga pakai teknologi anti gempa. Rumah di sana mahal, kenapa? Ada teknologi anti gempanya. Ya siapa pandai kan gitu ya. Di Indonesia alhamdulillah nyaman, gempa hampir jarang ya Bu ya. Tegal BK yang ngikumin waktu meletus, itu selamat ya. Gunung Selamat meletus. Waktu Gunung Selamat meletus di sini kan ada bunyi loh. Oke, selamat aman dulu, aman. Selamat kepada selamat. Iya, makanya Indonesia keren ya Bu ya. Keren, sampai pendaratan ke bulan aja kemarin Indonesia arahnya sama selamat. Nah, Armstrong dengan ini turun ke bulan dengan itu Indonesia ya.
Ya. Jadi bagaimana Pak Ustaz? Lihat di Jepang, banyak yang mati. Kenapa banyak yang mati? Stres, kerja terus. Maka sebetulnya kalimat moto kerja itu mesti bohong gitu. Dia nggak mungkin kerja terus lah ya Pak ya. Nggak mungkin bisa ada istirahatnya ya. Iya, betul. Makanya nikmat yang luar biasa yang kadang kita lupakan itu ngantuk. Coba buka nih ya. Ini Allah berikan nikmat kita tuh nikmat yang kecil ringan tapi kita lupakan. Karena surat 8 ayat 11. Allah berikan nikmat tapi kita biasanya melupakan. Ini nikmat yang luar biasa, ringan banget nikmat ini. Tapi Allah ingatkan situ. Karena surat 8 ayatnya 11 buka. Surat apa? Al-Anfal ayat 11. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. Apa ini Pak Ustaz? Nikmat yang sering kita lupakan. Idh yughashshikumun nu'asa amanatan minhu. Dan ingatlah ketika Allah berikan kalian itu rasa kantuk, rasa ngantuk, amanatan minhu. Sebagai apa? Sebagai cara Allah menjaga tubuh kita. Sebagai cara Allah menenangkan hati kita. Enak kan? Oh berarti ngantuk itu nikmat loh. Sakit nikmatnya kebablasan, ya kan? Mulanya Islamnya turun lah, jalan-jalan turun. Tapi masya Allah, ya, memang Allah sampaikan dalam Quran ini itu nikmat Allah yang paling itu ngantuk. Ingat ya Bu ya, Allah itu ketika memberikan ujian kepada kita, ya, satu, tidak hanya supaya kita ingat pada Allah, tapi yang kedua, ketika Allah memberikan ujian kepada kita, Allah ingin menyampaikan kepada kita, ujian yang Allah berikan itu tidak harus kita selesaikan semua. Antum kita semuanya bukan dijadikan oleh Allah menjadi orang-orang yang finisher. Finisher itu orang yang menyelesaikan, tidak, tapi kita menjadi survivor. Ya, survivor. Itu mana tuh? Survivor. Ya. Apa Ustaz? Orang yang survive. Ya, kita disuruh untuk bertahan, bukan untuk menyelesaikan, Bu. Tidak semua masalah itu bisa selesai ketika itu, tidak bisa. Terkadang dengan antum bersama, dengan antum itu istirahat, ya Bu ya, itu nanti akan selesai dengan sendirinya. Akan selesai dengan sendirinya. Allah cuma pengen antum bersabar. Pernah nggak panjangin tuh ya? Sedang ada kegiatan sekali mumet parahnya, tiba-tiba ngantuk, terus les turun, tangi-tangi benar, segar kan, walaupun baru kamu matanya, tapi sebelum segar dulu, ya kan? Kenapa? Itu sarana Allah untuk membuat hati antum tenang. Kalau kita nggak diberikan ngantuk, demi Allah hancur kita, demi Allah. Nggak ada istirahat, ya kerja terus, nggak ada gitu. Dan pekerjaan nggak bakal ada bisa-bisa ya. Jangan lembur posisi jam siji, sesuk anak kerja mana? Anak, ya kan? Tetap ada. Mau sampai kapan atau begitu? Manusia itu butuh istirahat. Maka salah kalau kerja itu salah. Mesti anak istirahat, kerja istirahat, kerja mana kayak juga. Kerja dibeli orang. Atau ngerjain, bukannya kerja malah ngerjain orang. Astagfirullahaladzim. Coba orang tadi direkam tadi ya, tadi potong-potong. Orangnya nyebut merek ya Bu ya. Masa mau ngomong kuliah dong? Orang itu contoh. Idh yughashshikum
yusikum sabar atau minhu. Bayangkan Bu, istirahat. Ya. Allah cuma minta kita bersabar. Ya. Kadang-kadang hari ini, ya, tidak akan sama dengan besok. Bu. Kita nggak tahu besok bagaimana. Maka disuruh bersabar, kalau sabar. Ustaz, memang Allah nyuruh sabar. Itulah, cuma kadang-kadang orang nggak sabar, pengennya akhir rampung, ya kan? Terus bagian rampung terus. Allah nggak minta antum seperti rampungkan kok enggak. Allah memberikan antum apa Pak Ustaz? Sabar. Kan saya pernah sampaikan ya, Quran surat kedua 115. Walana nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa nafsin minal amwali wal anfusi wat thamarat wa basyiris sabirin. Ujungnya itu berikanlah kabar gembira bagi orang yang bersabar, bukan orang yang merampungkan, tapi orang yang bersabar. Maka jangan hidup kita ini semuanya disuruh jadi orang sing sabar. Sabirin, bukan selesai dengan tunajin, enggak, sabirin, sabar. Karena terkadang, ya saya pernah mengalami itu, ingin bangun sesuatu ya Allah, dimenkan. Ya, memang udah mengutang apa? Saya bukan bangun, saya ingin saya punya utang. Ini harus selesai, saya udah mundur utangnya. Nyambut gawe wis kaya ngapa, dah saya udah ikhtiar ya Allah. Saya udah ikhtiar, benar-benar bingung sampai istri, ya gimana nih ya, besok harus apa namanya, minggu ini harus bayar nih, pekan ini harus bayar yang ini, gimana caranya? Saya udah kerja keras segala macam, masih aja nggak ada hasilnya yang belum cukup. Ya Allah, udah saya sabar aja lah, ya Allah saya serahkan padamu ya Allah. Wis ringan caranya, nanti tolong ya Allah. Udah saya sabarin aja. Ternyata dari bersabar itu Allah berikan jalan keluar. Hamin 2. Ada orang datang ke saya, Ustaz bisa ngisi pengajian? Oh iya bisa. Ya. Di Brebes, pengajian umum. Ya. Saya cek ternyata ini saudara kita. Dia orang hatinya. Berapa? Dakwah ya Bu ya, dakwah nggak harus satu kan? Oh siap, nggak apa-apa. Ya bisa oh siap. Ujung-ujungnya, Ustaz bisa melucu. Siap sih. Pokoknya siap. Siap bayar Pak ya? Ya, siap. Pokoknya siap bayar lah. Oke. Di awal, yang nanti oke. Ngambungnya satu. Ya beli Pak. Minyak wangi oh. Ya kan ya? Terus ngambung dengan minyak wangi kan diambungi sih. Iya beli. Minyak wangi. Apa nanti pan dia bukti ya mau gitu apa sih siap wes kayak gue ya siap ya makan mulai pengisian jam 1 malam setengah satu sampai selesai jam 2 setengah 3 selesai dari itu ya. Kan saya harus bayar itu biasanya kan. Ya memang masya Allah busana masya Allah wedangnya akeh orang jadi kan si itu enak akeh ada narutannya anak sing apa ya anak sing apa ya anak terus ada tangan ya itu adanya apa pucuk anak buah akeh namanya kita kemudian dia bapak ya masya Allah ya masya Allah tuh gak yang sering dirayakan orang ya balik-balik masya Allah udah selesai malam selesai balik-balik masya Allah oleh apa buah ya amplopet biasanya orang kayak gitu masya Allah sampai rumah saya kasih istri saya masya Allah dia buka sujud syukur mungkin tumben-tumbenan kayak mobil biasanya ngain biasa baik ya kayak anak amplop kayak sujud syukur ya kan. Terus saya tanya kenapa mama alhamdulillah ya kita bisa bayar utang selesai masya Allah tuh ya tumben-tumben apa sujud syukur ya biasanya ngain amplop kayak apa juga biasa aja ya masya Allah ternyata apa Allah nyuruh kita sabar.
Allah berikan kita rezeki dari jalan yang tidak terduga. Saya nggak tahu tiba-tiba siapa yang memberitahu dia tentang rumah saya. Nggak tahu. Datang sendiri, tekan dewek, yang orang ngerti, ya kan? Ya, saya datang, ya baru gue nambah ngerti orang dendam nih. Kapok kan sudah dijebule. Tapi saya biarkan nggak jadi masalah. Kita kan dakwah ya Bu ya. Dakwah dimanapun, ya. Sampai dikritik kan ada dua kiai satu. Kayaknya sih di sini kayak anak jenggotnya kayak dia ngomong ke saya begitu, saya bilang tenang kiai, insya Allah yang minta foto ke saya banyak gitu. Jadi background. Artinya apa? Allah memberikan ujian supaya kita bersabar. Sabar Bu. Cara Allah membuat kita sabar banyak. Salah satunya apa? Disuruh untuk istirahat. Idhyughashikumun nu'asa amalatan minhu. Disuruh istirahat. Maka jenengan ambil wis ngantuk turu. Ya. Tapi nggak terus bagaimana? Untuk pengajian, dan kerjaan, mana Islam turunan? Itu berlebihan nggak boleh. Tetap ada waktunya. Saya sekarang harus mengatur waktu, Bu. Jujur, saya pengajian itu kadang kelelahan. Ya, mungkin bila antum tahu lah kalau saya kelelahan itu masih misi malam itu mesti saya ngomong itu gak nyambung. Kalau saya ngomong kemudian nggak nyambung, ngomong saat ini kemudian lat sedetik dua detik itu nggak nyambung, itu kecapean. Ya, randu gunting hafal bro. Ya. Nanti Muhammadiyah dari mulai orang mendamani, Ustaznya kecapean. Iya, itu kan malam, ya kan? Itu malam apa namanya? Itu saya udah capek. Sekarang saya udah tahu caranya. Oh, berarti saya baru tahu. Benar kata Rasulullah, qailulah, tidur siang sebentar. Allah berikan rasa ngantuk di siang hari supaya kita istirahat, ngecas, baterainya dicas. Maka saya itu alhamdulillah sekarang kalau udah kemana-mana, siang capek, naik mobil alhamdulillah tinggal mampir sedikit apa namanya tarik kursi biar bisa tiduran, AC tetap nyala, udah mikir cari yang ada awan-awannya turun. 10-15 menit itu kalau udah begitu saya on fire sampai malam. Tapi kalau nggak begitu, malam itu ada error. Ngomong apa, meeting ngomong apa, ngomong berkenalan. Serius itu udah pernah saya rasakan. Ya, aku tahu lah, mesti Ustaz kok bisa ngomong orang tata, ya. Nggak apa? Lambiar, betul lambiar. Itu kenapa? Karena udah capek. Otak itu benar-benar udah capek. Jadi ibaratnya udah ngasih sinyal apa bendera putih. Wis, besar. Makanya ini sampai ada orang Ustaz tak supiri yang orang kuat apa bayarin kawan. Bukan segitu jual bayaran kan ngangel ya Bu ya. Yang penting kalau di NU tebal-tebal pun bisa. Kadang mereka upload poster. Canda. Memang pernah upload poster tapi hanya harapan kok nih bisa upload kosong orang. Paling istilahnya, isi kan nanya paling ayah tuh jajan di mana gitu kan ya, beli apa? Enggak beli apa, orang makanan banyak kok, ya kan? Pulang-pulang kan dikasih tok-tokan, ya kan? Itu kan saya makan. Enggak jajan di mana-mana, berarti kosong. Dengan kelaran, gitu aja Bu ya. Dan nggak mungkin tak telepon orang, kalau baik. Ya, penjenengan yang kosong itu nggak marah tak telepon kamu. Kalau Ustaz artikan kan. Ya, jadi saya nyampaikan begitu rezeki Allah yang ngatur kita nggak tahu. Ya. Maka tadi dikatakan istirahat. Ya. Idhyughashikumun nu'asa amal minkum. Wa yunazzilu 'alaikumul kalimat lanjutnya wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma. Allah turunkan anak langit itu air ya. Dari langit hujan itu untuk apa? Yutahhirukum bih, untuk mensucikan kamu, wa yudhiba ankum rijsa syaitan, untuk menjauhkan dari setan. Oh ternyata hujan itu sarana Allah menjauhkan kita dari setan. Ya, makanya kalau hujan itu sebetulnya Allah berikan rezeki Bu. Antum boleh doa. Ya, nggak cuma Allahumma shayyiban, nafian tidak, tapi doa sing apik, jaluk apapun silakan. Ustaz ya insya Allah antum minta apapun silakan. Ketika hujan Allah sedang memberikan rahmatnya. Ibaratnya orang lagi bunga, orang lagi senang, dimintain ngasih nggak? Ngasih. Jenengan lagi senang hatinya. Terus bocahnya ngomong, ya Bu atau Ma atau Pak,
yang jalur ongkos jenengan lagi bunga beli ya kurang kita tambah ya kan tambah itu kan lagi bunga lagi senang ya Allah juga begitu ketika Allah sedang menurunkan rahmatnya sedang menurunkan rezeki menurunkan berkah dari langit kita minta Allah tambahin bu Allah tambahkan maka ketika hujan minta sama Allah kenapa Allah sedang mensucikan antum wa yutiba'an keberjaya syaitan sedang menjauhkan dari setan. Ya. Maka nanti kalau misalnya anak-anak mau mandi hujan, biarin deh bu ya. Jangan dilarang orang, kok sakit kemana? Karena jangan ngomongnya sakit ya kan? Ini kayak doa kan? Ya. Maka jangan biarkan anak itu bahagia dengan ininya. Mumpung masih kecil, anggap wis kecil. Jangan wis kayak gitu berjalan ya. Mumpung masih kecil, biarkan. Maka satu daerah di Lombok itu kalau hujan juga orang tua dan dewasa dan anak semuanya. Oh masya Allah, ya nikmat. Sekarang preman pandai. Tegal Selatan hujan itu tuh. Ya, biarkan mereka senang bu. Hujan itu rahmat, bukan penyakit. Jangan ngomong penyakit ya bu ya. Penyakit itu kalau udah kelamaan masuk angin. Makanya anaknya hujan, biarkan hujan-hujanan, kasih waktu. Biar dia tidak, ini biasanya kalau masuk angin anaknya belum makan, main hujan-hujanan, akhirnya masuk angin. Ya, orang tua dulu kan kadang-kadang takutin, itu tuh hujan itu raksasa lagi nangis, saya sampai nyari ke langit dirasanaannya. Itu ibu saya gitu tuh, takut-takutin supaya enggak hujan-hujanan, tapi dia ngomongnya emang aku tuh mantul. Tapi alhamdulillah akhirnya merasakan nikmatnya hujan ya Pak. Ternyata itu nikmat Allah yang Allah berikan ringan, tapi kita lupa. Ya. Dan kenapa kalau turunkan hujan? Kalau secara ilmu pengetahuan untuk menurunkan suhu dunia. Kalau bumi ini nggak diturunkan hujan, panas. Ya, ketika hujan Allah turunkan suhunya itu. Kenapa? Biar kehidupan itu nyaman. Coba jangan habis hujan, enak nggak rasanya? Dan terkadang bu, rahmat Allah, kemudian kita bisa berumah sakit dengan hujan rintik-rintik. Sekali-kali jenengan agar hujan rintik-rintik, duduk di teras gitu sambil perhatikan hujan, itu nikmat bu, nikmat sekali. Ya ngomong pasti, ikut ya kan, hujan, simpelnya ya, ngobrol dengan bojone ya kan, enak kan? Enak, padahal simpel ya, mahal nggak? Daripada dengan hari kafe ya kan, ya Allah kopi secangkir 40.000 ya kan, suka rumah dengan tampilan cangkir aman ya. Itu bosku beruas amanah Allah berikan itu ngantuk untuk apa amanah jaga diri ya. Bersyukur supaya apa kita bersyukur ingat Allah. Kalau kita lupa Allah lupakan. Kembali ke Quran surat tadi bu ya, tema kita hari ini tuh ada orang-orang yang dilupakan sama Allah. Kembali ke Quran surat 20 ayatnya 124. Nanti akan terus sampai 127. 124 Allah katakan barang siapa yang lupa akan Allah, waman a'rada an dzikri, berpaling dari mengenal Allah, ya. Fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Allah berikan kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Allah bangkitkan hari kiamat buta. Kemudian di 125-nya lihat, mereka dibangkitkan dalam keadaan buta. Mereka berkata, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa engkau menghidupkan hamba ini lagi dalam keadaan buta? Saya selama hidup bisa melihat, tapi kenapa hamba ini, saya ini gitu ya ibaratnya, kok saya dibangkitkan dalam keadaan buta? Kenapa ya Allah? Protes dia. Oh berarti Pak Ustaz, ada juga orang yang protes di sana? Ada. Tapi protesnya itu tidak akan ditanggapi sama Allah. Kalau mau jawabnya mungkin jawabnya benar-benar tegas. Oh berarti nanti orang di sana bisa komunikasi. Ini ayat menunjukkan bahwa nanti ketika di hari kiamat kita bisa komunikasi. Ya. Anak-anak yang menghafalkan Quran, nantinya bisa nyari keluarganya tuh. Dia cari orang tuanya, dicari saudaranya, dicari ininya, dikumpulkan semuanya biar bisa masuk surga bareng-bareng. Maka bersyukur kalau punya anak yang hafal Quran. Bersyukur kumpulkan semuanya sama dia. Dia nyari mana keluarga saya memang cari. Itu bisa banget, bisa. Nah buktinya dia ada orang bertanya juga.
Ya Allah, kenapa engkau hidupkan hamba ini? Engkau bangkitkan hamba dalam keadaan buta. Sementara saya di dunia itu melihat, ya Allah. Apa kata Allah? Lihat ayat 126-nya. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasita. Itulah karena kau diberikan ayat Allah, engkau melupakan. Banyak orang yang melupakan. Dikasih tahu ayat Allah, dia lupakan. Dikasih tahu tunjuk Allah, dia lupakan. Ada nggak? Banyak, bahkan bukan hanya melupakan, ya meremehkan. Dikasih tahu ayatnya, alah bisa ngomong apa, ya kan? Ada begitu kan? Bahkan pengajian begini kan macam-macam. Ada orang yang ngerti ngikutin tunjuk Allah, tapi juga ada juga yang enggak. Ya, ada yang masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, atau bahkan ada yang enggak masuk sama sekali, ya kan? Orang masuk sama sekali. Turun apa? Main mancing, ya kan? Jangan mancing. Ya, sing mancing untuk wanita, alhamdulillah si anak sing mancing bos. Harusnya kan masuk, kemudian pahami, pelajari, kemudian dilakukan kan gitu kan. Tapi ada orang-orang yang dikasih tahu ayat-ayat Allah, tapi malah udah tahu yang namanya minuman khamar itu haram. Ini malah dikasih label halal krimen. Aja mereka kalau direkam. Ya kan? Masya Allah, jadinya anak kiai primen. Ini berarti bagaimana? Dikasih tahu ayat Allah, fanasita, kamu lupakannya. Ya. Mungkin udah merasa punya kunci surga deh, atau punya ordal deh. Pak Manjing, tolong ente ngasih itu hati-hati loh ya. Ya. Gara-gara tanda tangan cek gitu bu, ya anda jadi pemimpin pak ya, tanda tangan bahaya. Ini dipertanggungjawabkan dunia akhirat. Coba kalau kayak gitu, kalau sampai ada orang yang akhirnya minum minuman begitu karena ada label itu, karena label halalnya, ya dosa sama. Sing milih juga kan, tapi kan sing milih presidennya, ya sing milih presidennya kan salah cewek milih. Wis bangsa wis pamudun. Wis aki-aki to wis supaya. Mudah-mudahan junior krimen akal betan. Mudah-mudahan Allah selamatkan Mas Air Allah. Ngeri banget. Ya. Saya pernah sampaikan ya, makanan haram itu jangan diremehkan. Itu efeknya banyak. Kenapa anak kita itu banyak yang bengal segala macam? Karena yang dia makan haram bu, atau yang subhat. Hati-hati tuh. Ya, makanan yang haram itu masuk ke tubuh manusia, masuk ke tubuh dengan tubuh anak-anak. Hati-hati, minimal banget doanya nggak dikabulkan. Minimal banget itu. Nah sekarang kita orang Islam, teknologi udah kalah, politik kalah, ekonomi kalah. Terus apa yang mau didikan? Paling-paling yang bisa kita harapkan itu apa Pak Ustaz? Yang kita harapkan yang ini nih, doa, ya kan? Kenapa Indonesia masih diselamatkan? Karena banyak orang yang berdoa dan bisa dikabulkan doanya. Yang dituju oleh orang-orang non-muslim itu supaya Islam doanya nggak dikabulkan. Caranya bagaimana? Makanannya. Tuh, makanya hati-hati. Yang mata panjenengan makan ayam bedino ya. Ibu-ibu apa beli ayam ya, ayam potong ya. Ya, nanti banyak dari remember. Senang aja ya. Aku bismillah gitu. Bukan cuma dibaca tok-tok kayak gue. Ya kan? Makanya bagaimana kalau hati-hati. Sampai saya itu berikhtiar, saya lagi mikir ya Allah, saya apa yang punya peternakan ayam begini, minum ayam. Tapi setelah itu kan nyembelih orang lain. Saya pengen menyelamatkan ya Allah. Sampai saya harus hitung-hitung. Mohon doanya, mudah-mudahan saya terlaksana. Saya ingin buat rumah potong ayam syar'i. Ya, dijamin syariatnya, dijamin kehalalannya. Niatnya apa? Nyelamatin orang-orang Islam, umat Islam supaya makan makanan yang halal. Tuh. Ya. Dan aku kalau mau tahu Bu, ya. Saya ini belajar ayam itu daging ayam yang bagus setelah disembelih dibersihin semuanya langsung masuk freezer. Ya, bukan malah
apa namanya dijajakan begitu, enggak. Yang bagus itu masuk freezer, Bu. Nanti dagingnya aman, karena daging itu sekian menit itu dia itu mengalami pembusukan, ya. Makanya harus dijaga. Cara bagaimana? Masuk freezer. Ya kadang-kadang kok masih segar bosan di luar gitu. Ini berarti pakai obat itu. Ya bisa jadi celupin apa segala macam, saya nggak ngerti. Tapi kalau daging yang bagus itu masukkan ke freezer. Kalau terlalu lama di luar nanti mengalami pembusukan. Pernah nggak penjelasan makan kayak itu rasanya beda gitu enggak? Itu karena terlalu lama di luar. Ya. Maka harusnya itu di freezer. Sampai mikir, oh berarti kalau gitu saya jualnya itu bukan yang dipotong tapi misalnya ada frozennya di freezer. Sampai punya nama, saya memberi nama Bahagia Frozen Food. Kenapa Bahagia Frozen Food? Ustaz, ya sing mangan Anda bahagia, sing tuku ya bahagia, sembelihannya terjaga kesyariatannya, plus ya kan harganya juga membahagiakan, ya kan. Dulu kan senang yang telur apa itu ya, bahagia apa namanya, harganya membahagiakan. Ngerti ya Bu ya? Jadi kan apa kan pengennya murah tapi akeh, enak mananya kan, kebetulan duit banyak. Masya Allah. Tapi insya Allah bisa kita atur lah ya. Insya Allah bisa. Ya, insya Allah. Saya lagi ngatur begitu distribusi kemana biar nanti aman, harganya juga biar juga bisa ditekan. Kan gitu ya Bu ya. Bismillah, mudah-mudahan laksana. Allahumma. Anaknya sudah ada, tinggal bangunan dan ininya insya Allah nanti. Insya Allah lah, nggak tahu dari mana. Insya Allah akan bisa terbangun nanti. Insya Allah. Bisa jadi saya kumpulkan investor. Yuk kita bangun bareng-bareng, kita berbagi rezeki. Nggak jadi masalah, ya Bu ya. Nanti beberapa kota yang saya targetkan itu ya bismillah pondok pesantren sama ini. Jaga karena banyak santri, pengurusnya ini bingung mau beli ayam di mana. Kalau kita sembelihnya bagus kan aman ya Pak ya. Bismillah. Mudah-mudahan terlaksana. Allahumma. Ayam di luar berapa? Di pasar. Sekilo? Sekilo. 36. Kalau saya jual 32 murah nggak? Murah banget ya. Kurang-kurang. Iya. Tapi agar murah kayak gue aja ngutang ya. Biasanya ibu-ibu semua orang ngutang lagi. Enggak. Bismillah ya. Nanti pakai member. Kalau potong hanya sedikit, karena saya pengalaman kalau saya beli di pasar ini, saya potong sendiri, baru nanti minta dicabutin dulu. Karena potong sendiri kan sampai setelah dicabut bulunya kepalanya runtuh. Nah mungkin dia kan nggak baik karena mau dijual. Makanya itu lebih baik saya potong sendiri, jadi karena Pak saya potong sendiri. Bagus ini Ibu, ya potong sendiri, ngerti ya Bu ya. Sebetulnya ayam itu, ini ibu-ibu yang jual ayam ya, misalnya jual ayam, nanti tolong dijaga. Dapat langsung jual ayam, dapat tapi tolong dijaga. Ya, dilihat di sembelihannya betulnya kan ada kerongkong, ada ini ya. Sebetulnya kerongkong dia taruh ini dan kerongkong dia tipis kok. Jadi sebetulnya kalau yang penting kan pakai Bismillah, kemudian jelas. Ya, potongannya jelas, itu insya Allah aman. Nanti kalau saya udah berpikir, saya punya alat yang gantung-gantung begitu, gitu. Nanti yang motong itu orang khusus dia motong mulai. Bismillah, mudah-mudahan laksana. Allahumma menjaga apa? Biar umat Islam doanya tetap dikabulkan. Remeh, tapi ini bahaya sekali. Ya, bahaya Bu ya. Jangan sampai kita dilupakan oleh Allah. Jangan sampai kita di akhirat malah dibangunkan, dibangkitkan dalam keadaan buta, jangan sampai. Lanjutkan, sudah selesai. Istirahat maning malam ya. Istirahat maning. Quran masih surat At-Taha ayat 127-nya. Kalau tadi kan karena orang-orang ini dibangkitkan dia dalam keadaan buta karena melupakan Allah. Wa kadzalika al-yauma tunsa. Maka hari ini akan aku lupakan kalian semuanya, kata Allah. Karena mereka melupakan Allah, maka hari ini akan saya lupakan. Oh berarti ada orang yang dilupakan Allah? Ada. Siapa itu? Yaitu orang-orang yang melupakan Allah. Dikasih ayat-ayat Allah dia lupakan, maka nanti di akhirat Allah lupakan dia. Ngeri ini ayat ini ngeri. Jangan sampai kita tergolong orang begini. Jangan sampai. Nanti saya sebutkan orang-orang munafik bagaimana. Wa kadzalika najzi man asrafa. Ya wa lam yu'min bi ayati rabbi wal adzabul akhiratu akhirati ya asyadu abqa wa kadzalika ya
Wa kadzalika najzi man asrafa, dan kami juga memberikan ini, ya, memberikan balasan ini pada orang-orang yang asraf, atau berlebihan. Jadi dia udah berbuat dosa, sering makan solim, Pak. Orang-orang begini nih, nanti di akhirat akan dibutakan. Udah tahu salah tapi bisa dilakukan, maka lebih sering dari itu. Allah butakan di akhirat dan Allah lupakan dia. Nauzubillah min. Nauzubillah, akhirnya kalau dilupakan Allah, mancing neraka tanpa hisab. Dilupakan sih. Dari cenderung bagus, nggak fokus. Dari orang sama cenderung oleh rezeki. Nauzubillah khalidina fiha abadan. Nauzubillah min dzalik. Ini hati-hati. Orang begini nih bisa jadi dia akan menjadi orang-orang yang kekal di neraka. Walau yu'min bi ayati rabbih, dan tidak beriman kepada ayat-ayat Allah. Wala adzabul akhiratu asyaddu wa abqa. Azab akhirat itu lebih kejam plus lebih kekal. Jangan sampai begitu ya Bu ya. Makanya dengan ngaji niatnya apa? Supaya dilakukan. Jangan sampai kita ngaji nggak dilakukan. Contoh orang-orang yang, ada nggak contoh orang munafik yang mendekati yang begini? Ada. Quran surat keempat ayat 142 hati-hati. Tahapan sebelum diingat dilupakan sama Allah, ini tahapan yang dulu. Dalam surat keempat ayat 142. Nah, dia pantang tutup ya. Bisa sebenarnya Pak Ustaz. Ya, Sabar. Tahap pertama sebelum Allah lupakan, disebut begini. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Kan? Biasa tahapannya ini dulu nih, ini dulu baru nanti dilupakan Allah tuh. Bagaimana Pak Ustaz? Tahapannya jadi orang munafik dulu. Gimana orang munafik? Idza qamu ila sholati qamu kusala. Ketika disuruh sholat malas. Hati-hati. Ngomong bagian kondisi burung komat. Terus komat kondisi burung iklan, burung rampung dan setelah. Ini bahaya nih. Kalau kita kegolong orang-orang begini Bu, kita kegolong orang-orang munafik. Woi, kalau mau sholat di kaum berusaha, ya pasti kita tahu ya. Kondisi 5 menit lagi. Yura'una nasa, mereka kalau berbuat sesuatu dia. Nih ya, orang pencitraan itu banyak. Orang yang bekerja kemudian berbuat sesuatu karena pencitraan, ini masuk orang munafik. Ngaji pencitraan. Anak calon wali kota, wah sih tetap. Giliran langkah wali kotanya Ismail. Berarti ada orang yang datang supaya dilihat sama wali kota, ya kan? Ada gitu, anak mengajar apa ini? Ada di sini. Ketika calon wakil wali kota datang, berapa? Kamu uang apa? Jauh-jauh, Masya Allah. Saya senang banget nih, itu nih. Mudah-mudahan seterusnya gitu ya. Setelah pas pertemuan selanjutnya udah nggak ada calon wakil wali kota, ya wis balik manis itu biasa. Oh ya, ini hati-hati. Dan antum jadi pemimpin ya, terlihat di mana-mana supaya ini lihat begini habis antum. Kenapa orang-orang itu suka pakai foto-foto di pinggir jalan? Kenapa? Biar dikenal orang kan, biar dianggap baik kan. Jungkir balik bikinin rakyat, posisi fotonya ke wali. Itu balik pikirin rakyat. Ya kan, Masya Allah. Kira jadi kelalaian ya kan. Nomor apa ini ganti? Ya kan, di telepon nggak bisa, dia bisa. Hati-hati. Ya makanya jangan ya ini boleh nih. Tahapannya dia dulu tuh, pengen disebut, pengen di ini, hati-hati. Diumumkan si fulan sekian, ya dia kayak gue, kayak gue aja disebut, jadi si fulan hamba Allah 1 juta, nah kayak gue hamba Allah kan nanti saya pakai nyong.
Ada WA? Jangan. Bisa ya. Ya. Jangan begitu. Itu sama aja nih. Tapi nih karena itu ada sih kayak gue ya. Insyaallah sore-sore. Amin. Wala yadurun Allah illa qalila, tidak mengenal Allah kecuali sedikit. Di tahapan pertamanya begini, nanti ujung-ujungnya dia merupakan Allah. Jangan sampai kita begini ya Pak Bu ya. Ini hari ini kita ingin mengingatkan saja sih, tidak banyak-banyak. Ya. Dalam surat keempat ayat 146. Ayat 142, sorry. 142. Dalam surat An-Nisa ayat 142. Ini tahapan awal nih, tahapan awal menuju dilupakan Allah itu ini. Jangan sampai kita begini. Biasanya berubah dari sholatnya malas, sekarang dihancurkan semuanya. Anak-anak muda dihancurkan, anak konser mulainya isya, asar wis nembono. Ya kan, jubel-jubelan. Kalau asar di situ, maghribnya primen, isyanya primen, ya kan. Kemudian itu konser sampai mulai habis isya jam 8. Ya, akhirnya kosi jam 7 bengi, subuh Sekarang saya tanya, anak-anak yang begitu merasa bersalah nggak meninggalkan sholat? Enggak, malah ngomongnya apa? Aku senang banget loh, dia ketemu sama artis A, B, C, D, ya kan? Dia berbuat dosa, senang. Itu baru ketemu artis, belum lagi dia bawa yang lawan jenisnya, ya kan? Dia bawa pacarnya, dia bawa ini segala macam, dosa nggak? Ini dakwah kita ini berat. Saya ngajari di perguruan tinggi berat. Anak-anak itu kan lagi pada sedang-sedangnya kan, lagi seneng-senengnya. Masya Allah, saya bilang yang perempuan saya bilang ini perempuan jaga diri antum. Laki-laki itu berani begitu karena antumnya ngerespon. Ya, jadi kalau di telepon itu ya jangan gemulai. Ya kan? Antum lagi ngapain? Lagi di rumah. Ya. Itu tuh yang membuat begitu. Tegas dong. Harus ngapain? Di rumah, ngapain? Kalau satu orang kita bermain. Ngapain telepon? Ya, harus seperti itu. Ya. Saya bilang sama laki-laki, sama anak semuanya, hei anak-anak, laki-laki yang gentle, laki-laki yang baik itu bukan yang ngasih coklat, terus gimana Pak? Tapi yang ngasih tanggal lahir. Ya kan? Saya kasih tahu begitu sama mereka, kirim status sama mereka. Masya Allah. Ya harus begitu. Kalau kamu suka, datangi orang tuanya, ya kan? Baik-baik datangi orang tuanya. Ngomong si apik. Ya. Kalau ditakwani kan gue apa? Orang tua yang salah juga itu. Ya. Kalau itu tanyakan, kamu udah bisa sholat belum? Jadi belum, ya kan ya? Kamu mau dibawa kemana anak saya? Kan gitu ya. Oke, kalau kamu suka dengan anak saya dan anak saya jaga, kamu jaga diri. Selesai kuliah tak nikahi, gitu ya. Tapi jaga diri nih, anak saya akan sampaikan jaga dirinya, kamu jaga diri. Ya, insya Allah jaga sholat kamu, jaga ibadah kamu, insya Allah berikan rezeki buat kamu. Nanti saya nikahkan setelah kamu selesai kuliah, kan gitu kan? Selesai sudah. Ya. Jangan sampai kita biarkan begitu, apalagi ada laki-laki datang ke rumah, ya udah manggilnya mama lagi. Mah, si Putri saya ajak ya Mah ya. Malah silakan ya, antum bisa. Jangan. Dan kalau emang udah ngobat banget tak nikahi sekarang. Gitu aja. Aman itu, setelah itu tadi aman ya kan. Jaga anak kita. Jangan dihancurkan semuanya. Sebetulnya ada 4 poin yang dihancurkan oleh orang-orang, tapi saya nggak cukup waktunya ini. Ya, bicara 40, jadi yang 40 ya nanti. Karena saya harus mencintai saya nggak ngerti. Betul Ustaz ngerti. Kalau benar ngerti. Ustaznya apik kan. Tapi intinya tadi hati-hati jangan sampai kita tergolong orang-orang yang dilupakan Allah. Kita melupakan Allah karena kita melupakan Allah. Alhamdulillah, amin. Dan mudah-mudahan Allah ampuni kita semuanya. Allah berkahi rezeki kita, Allah berkahi keluarga kita, Allah berkahi anak cucu kita. Mudah-mudahan Allah akan kita bersama Rasulullah dalam semuanya. Al-Fatihah. Oh ya, satu lagi pengumuman, mungkin barangkali saya lupa, saya menyampaikan dulu saya lupa. Untuk peletakan batu pertama di pondok yang akan bangun itu jadinya tanggal 9 November. Nanti undangannya nyusul ya, bukan kelalen. Kalau saya kita ngingin kok kelalen. Makanya dekat-dekat aja nanti saya sampaikan. Ya, ibu semuanya bapak. Pagi.
jam 8 sampai jam 11. Bisa jam 11 Pak Ustaz, endah jam makan siang. Dong, belak-belakan baik, lakan gitu. Ya oke ya. Belakang jenengan, saya minta jenengan untuk apa sedekah 5 box snack gitu kan. 5 itu buat apa? Si jinggo jenengan, papatnya gue sedekah. Ya kan apa bagi orang duit. Ya pas saya sampai zuhur umatnya apa makan siang. Ya, begitu. Itu ya Bu ya. Teman-teman jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.